wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis SD atau MI, tak lupa juga teman-temanku yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode dan Teknik Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran dan Hadis. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Putri Anissa Rizky, yang kedua Putri Rahmawati, dan yang ketiga yaitu Rikzatul Aulia. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode dan teknik pembelajaran baca tulis Al-Quran dan Hadis. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani metodos, meto yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang artinya cara atau jalan. Metode adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik dalam proses pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk penunjang penggunaan metode untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi edukasi antara dua unsur, yaitu siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam mengorganisir dan memfasilitasi guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian baca tulis Al-Quran dan Hadis, membaca sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari kata baca, yang secara sederhana diartikan sebagai ucapan lafaz bahasa lisan menurut aturan-aturan tertentu. Pembelajaran baca tulis Al-Quran dan Hadis adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi pada tahap menghafalkan atau melisankan lambang-lambang dan mengadakan pembiasaan dalam melafalkannya serta cara menuliskannya dengan tujuan agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan tertib, serta dapat menuliskan huruf-huruf dan lambang Arab dengan rapi, lancar, dan benar. Dapat disimpulkan bahwa metode dan teknik pembelajaran baca tulis Al-Quran dan Hadis adalah cara dan penunjang penggunaan cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan tujuan agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan tertib, serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang Arab dengan rapi, lancar, dan benar. Selanjutnya ada metode dan teknik baca tulis Quran dan Hadis. Banyak metode pengajaran baca tulis Al-Quran yang dikembangkan, dan keberhasilan suatu metode pengajaran sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu kemampuan pendidik, peserta didik, lingkungan, materi pelajaran, alat pelajaran, dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan menggunakan metode yang tepat, maka akan menjamin tercapainya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi siswa. Berikut ada macam-macam metode baca tulis Quran. Di antaranya yaitu yang pertama ada metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah adalah metode yang tersusun atau tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif ba ta. Teknik metode Baghdadiyah. Yang pertama, mula-mula diajarkan nama-nama huruf hijaiyah menurut tartib kaidah Baghdadiyah, yaitu dimulai dari huruf alif, ba, ta sampai dengan ya. Kemudian diajarkan tanda-tanda baca atau harokat sekaligus bunyi bacanya. Peserta didik dituntun membaca secara pelan-pelan
dan diurai atau dieja seperti alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U dibaca A, I, U, dan seterusnya. Setelah peserta didik mempelajari huruf hijaiyah dengan cara-cara tersebut, barulah diajarkan kepada mereka Al-Quran atau juz amma. Yang kedua ada metode qiraati. Metode qiraati adalah pengajaran membaca Al-Quran secara langsung dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Teknik metode qiraati. Peserta didik diajari membaca secara langsung atau tanpa dieja. Misal pada halaman pertama ada huruf A, ba, ta. Tidak boleh dieja alif fathah A, ba fathah ba, ta fathah ta. Tidak boleh dibaca seperti itu, tetapi harus dibaca langsung. Sampai halaman terakhir yaitu hasaba. Membacanya tidak boleh putus-putus, harus langsung dibaca hasaba, tidak boleh hasaba. Yang ketiga ada metode an-nahdiyah. Metode an-nahdiyah adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Pembelajaran Al-Quran dengan metode an-nahdiyah tidak jauh berbeda dengan metode qiraati dan metode iqra'. Dan perlu diketahui bahwa pembelajaran metode an-nahdiyah lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan kode ketukan. Teknik metode an-nahdiyah. Mulanya guru menuliskan huruf di papan tulis. Kemudian setelah itu guru membacakan dan peserta didik menirukan dengan diiringi titian murotal. Contohnya A, ba, ta, dan sampai seterusnya. Untuk mengetes peserta didik, sekali-sekali guru menunjuk salah satu peserta didik untuk membaca tulisan yang ada di papan tulis. Untuk mengetahui tingkat kompetensi tilawah titian murotal ini juga menjadi ciri khas metode an-nahdiyah, yaitu ketukan untuk menandai panjang dan pendeknya bunyi. Keempat, ada metode iqra'. Metode iqra' adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Teknik metode iqra'. Peserta didik tidak disuruh menghafal huruf alif, ba, ta sampai dengan ya. Tetapi peserta didik langsung dikenalkan dan disuruh mempraktekkan bunyi a, ba, ta, sa, jim, sampai seterusnya. Setelah peserta didik menyebutkan huruf a, ba, ta, mereka langsung disuruh membaca sendiri huruf-huruf di bawahnya tanpa dituntun. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode dan teknik baca tulis Al-Quran dan hadis. Metode dan teknik baca tulis Al-Quran dan hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode Baghdadiyah. Kelebihan metode Baghdadiyah. Yang pertama, siswa akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, siswa yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak menunggu orang lain. Yang ketiga, siswa diperkenalkan nama huruf hijaiyah sejak awal pelajaran. Adapun kekurangan metode Baghdadiyah, yaitu membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah dahulu dan harus dieja sehingga siswa merasa jenuh dan banyak yang tidak menyelesaikan sampai bisa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu metode qiraati. Adapun kelebihan metode qiraati, yang pertama yaitu praktis. Artinya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, terdapat prinsip untuk guru dan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik aktif dalam belajar membaca. Guru hanya menjelaskan pokok pembelajaran dan
memberi contoh bacaan. Yang keempat, walaupun siswa belum mengenal tajwid, tetapi sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Yang kelima, peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah. Yang keenam, setelah khatam, peserta didik meneruskan lagi bacaan gharib. Yang ketujuh, jika peserta didik sudah lulus jilid 6 beserta gharibnya, maka dites bacaannya, kemudian peserta didik mendapatkan syahadah atau sertifikat jika lulus tes. Adapun kekurangan metode qiraati. Yang pertama, anak tidak bisa membaca dengan mengeja. Yang kedua, anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap. Yang ketiga, bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal. Dan yang terakhir yaitu bagi yang tidak lancar lulusnya juga akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan. Yang ketiga yaitu metode An-Nahdiyah. Adapun kelebihan metode An-Nahdiyah, yang pertama, mudah dipahami oleh peserta didik. Karena dalam metode ini peserta didik diajak untuk melakukan saat belajar Al-Quran. Yang kedua, lebih cepat tanggap, konsentrasi, dan mudah dikendalikan, dan juga menyenangkan. Yang ketiga, melatih hubungan sosial, kerjasama, dan kekompakan anak atau peserta didik pada metode An-Nahdiyah ini. Karena dalam proses pembelajaran ini dituntut secara bersama-sama untuk mengikuti ucapan guru dan instrumen yang digunakan oleh guru tersebut. Adapun kekurangan metode An-Nahdiyah, yang pertama, guru memberi contoh, peserta didik mendengarkan lalu menirukan, sehingga terkesan lebih aktif guru daripada peserta didiknya. Yang kedua, tidak semua orang bisa mengajarkan atau memakai metode ini, karena hanya untuk orang yang mempunyai persyaratan bisa membaca Al-Quran dengan baik, mempunyai loyalitas yang tinggi, dan sudah pernah mengikuti training. Yang terakhir yaitu metode Iqra. Adapun kelebihan metode Iqra, yang pertama, adanya buku atau modul yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh beberapa petunjuk teknis pembelajaran bagi guru serta pendidikan dan latihan guru agar buku Iqra dapat dipahami dengan baik oleh guru. Guru dapat menerapkan metodenya dengan baik dan benar. Yang kedua, cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa diberikan contoh huruf yang telah diberi harokat sebagai pengenalan di lembar awal, dan setiap memulai belajar, siswa dituntut untuk mengenal huruf hijaiyah tersebut. Yang ketiga, bersifat privat atau individual. Setiap siswa menghadap guru untuk mendapatkan bimbingan langsung secara individu. Yang keempat, menggunakan sistem asistensi, yaitu santri yang lebih tinggi tingkat pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Meski demikian, proses kelulusan tetap ditentukan oleh guru dengan melalui ujian. Yang kelima, guru mengajar dengan pendekatan komunikatif, yaitu seperti menggunakan bahasa peneguhan saat siswa membaca benar, sehingga siswa termotivasi, dan dengan teguran yang menyenangkan jika terjadi kesalahan. Adapun kekurangan metode Iqra, yang pertama, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkan dari awal pembelajaran. Yang kedua, anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dalam ilmu tajwid. Cukup sekian diskusi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.